Hai Sere People, ketemu lagi sama kakak. Kali ini kita akan melanjutkan materi dan materinya adalah materi di bab baru ya, yaitu adalah Indonesia masa kolonialisme dan imperialisme Eropa. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu nih bedanya antara kolonialisme dan imperialisme. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk kolonialisme, nah, kolonialisme ini berarti penguasaan atas negara lain dengan tujuan adalah dominasi ekonomi. Jadi yang didominasi adalah bidang ekonominya saja. Nah, yang membedakan dengan imperialisme ini juga penguasaan negara lain dengan tujuan dominasi dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Nah, kalau dari pengertian ini berarti penjajahan bangsa Belanda di Indonesia ini disebut sebagai imperialisme ya, karena dia mempengaruhi dalam segala bidang. Oke. Pertama, yang akan kita bahas itu adalah bagaimana lahirnya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Ini khususnya adalah pada bab ini kita akan membahas khusus tentang wilayah Indonesia ya. Nah, pertama yaitu tentang tujuan diadakannya kolonialisme dan imperialisme Eropa terhadap negara lain. Yang pertama, tujuannya adalah gold atau mencari keuntungan atau kekayaan. Nah, keuntungan ini mereka cari keuntungan sebesar-besarnya berdasarkan prinsip merkantilisme. Karena dalam prinsip merkantilisme, sebuah negara dikatakan sudah maju itu dilihat atau dapat dihitung dari banyaknya logam mulia dan emas yang mereka kumpulkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada glory, yaitu untuk mencapai kejayaan. Dan yang terakhir adalah gospel. Nah, kalau gospel ini adalah menyebarkan agama. Nah, agama yang disebarkan adalah agama Kristen ya. Kemudian, selanjutnya yang kedua adalah faktor pendukung ya. Faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya yang pertama itu karena adanya penemuan baru, terutama penemuan dalam bidang pelayaran seperti penemuan kompas, kemudian alat navigasi, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian memicu adanya pelayaran ke dunia
Timur. Kemudian selanjutnya karena adanya teori baru, yaitu teori heliosentrisme yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi mereka ingin membuktikan tentang teori ini. Kemudian selanjutnya adalah adanya buku Imago Mundi dan Il Milione karangan Marco Polo. Nah, dalam buku ini menceritakan bagaimana perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Oke, selanjutnya yang ketiga, ini adalah faktor pemicu. Nah, ini adalah faktor utamanya nih, kenapa ada pelayaran ke dunia timur yang kemudian mengakibatkan adanya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Faktor pemicunya adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan kota tempat terjadinya perdagangan antara dunia barat dan dunia timur. Nah, waktu itu kota Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Sekitar tahun 1453. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ini menyebabkan adanya atau ditutupnya menyebabkan ditutupnya jalur perdagangan bagi orang-orang Eropa atau bagi pedagang Eropa. Nah, sehingga mereka itu tidak memiliki lagi tempat untuk mencari rempah-rempah. Nah, mereka memikir otak nih, gimana caranya untuk mencari rempah-rempah lagi. Karena memang salah satu tujuan mereka melakukan perdagangan di kota Konstantinopel adalah untuk mencari rempah-rempah yang berasal dari dunia timur. Oke.